Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Dayak. Jadi bahasa Dayak itu adalah salah satu bahasa asli suku dari Kabupaten Ogan Komering Hulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jadi sebagai informasi nih, di Oku Selatan itu ada 5 suku besar. Ada suku Dayak, suku Ranau, suku Haji, suku Kisam, dan suku Semende. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bahasa Dayak. Oke. Untuk kalimat pertama kita mulai dari A. Itu kalau A itu contohnya aku. Contoh kalimat, aku pai kursi deh. Artinya, ambil dulu kursi itu. Ambil dulu kursi itu. Jadi, kalimatnya seperti minta tolong. Aku pai. Kalau lebih halusnya lagi, ada tabi. Kalau misalnya aku itu, kita sepantaran atau di bawah umur di bawah kita. Kalau tabi, itu lebih halus. Atau kita minta tolong tapi dengan orang yang lebih tua dari kita, atau memang itu bahasa yang lebih sopan, lebih halus. Untuk yang kedua itu bangi. Bangi itu artinya enak. Contoh kalimat, bangi kanga masakan umakku. Artinya enak sekali masakan ibuku. Bangi itu adalah enak. Untuk yang contoh kalimat C itu contohnya cengkelang. Cengkelang itu artinya berlari. Contoh kalimat, gancang kanga cekelang di sana hudi. Artinya cepat sekali berlarinya anak itu. Cengkelang itu artinya berlari. Untuk selanjutnya D, dacok. Dacok itu kalau dalam bahasa Indonesianya dapat. Contoh kalimat, nyak ngawil dacok iwa balak. Artinya saya mancing dapat ikan besar. Jadi dacok itu dapat. Untuk selanjutnya untuk huruf E, contoh kalimat enggo. Enggo itu artinya tidak, enggak. Kalau bahasa Jakarta enggak, enggo, tidak. Contoh kalimat, niku hagaat mengandi bahanku. Jawabnya enggo. Enggo berarti kamu mau enggak makan di rumah saya? Jawabannya tidak, enggo. Untuk selanjutnya itu huruf F. Nah, sebagai informasi, kalau untuk suku Dayak, ini sepengetahuan saya, kalau misalnya nanti ada kesalahan tolong diluruskan atau di komen di bawah ini, bahwa suku Dayak biasanya penuturan katanya tidak atau jarang menggunakan F. Dia biasanya P. Nah, jadi nanti untuk sekarang kita lewatin dulu F itu apa, nanti sama-sama kita cari contoh kalimatnya apa F. Kita langsung lanjut ke huruf G. Gawi. Gawi itu dalam bahasa Indonesianya artinya adalah kerja. Nah, contoh kalimat, tulung painyak begawi kebiasa. Artinya tolong dulu aku kerja hari ini. Gawi itu kerja. Contoh selanjutnya itu huruf H. Haga. Haga itu bahasa Indonesianya adalah mau. Nah, contoh kalimat, haga nikudi mulihudi. Artinya mau kamu dengan wanita itu, cewek itu. Jadi itu haga tadi. Untuk selanjutnya huruf I. Idan. Idan itu bahasa Indonesianya kapan. Contoh kalimat, idan niku pandai manjaunya. Artinya kapan kamu bisa main ke rumah saya? Nah, selanjutnya itu huruf J.
Contoh kalimat jauh. Jauh itu artinya dalam bahasa Indonesia jauh. Jauh kanga bahan di kantiku. Jauh sekali rumah temanku. Jadi jauh itu jauh bahasa Indonesia. Selanjutnya huruf K. Kawa. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah kopi. Kawaku mak ngeluh-ngeluh. Artinya kopiku tidak kering-kering. Mungkin pas jemur, kondisi sekarang lagi hujan, jadi tidak kering-kering. Kawa itu artinya kopi. Ya. Selanjutnya huruf L. Lani. Lani itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Lani, contoh kalimat. Lani si usungmu, artinya apa yang kamu bawa. Jadi lani itu apa? Selanjutnya huruf M. M. Manjau. Manjau itu silaturahmi, main. Contoh kalimat, ayo tawa manjau Pak Tha. Dalam bahasa Indonesia artinya, ayo kita main ke rumah Pak D atau paman. Ya. Selanjutnya N. Niku. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah kamu. Contoh kalimat, Niku hagalani. Artinya kamu mau apa? Jadi Niku tadi adalah kamu artinya. Untuk O. O ini termasuk juga contoh huruf yang jarang digunakan. Tapi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang tahu atau misalnya biasa menuturkan kata yang berawal dari huruf O, silakan komen di bawah ini. Nanti kita cari bareng-bareng ya. Kita lanjut dulu ke P. Pengatu. Pengatu itu mohon. Contoh kalimat, pengatu pajak niku. Artinya tolong dulu dari kamu. Tolong dulu bantu saya. Atau pengatu do buka rango. Artinya tolong dulu buka pintu. Selanjutnya Q. Yang menarik dalam bahasa Dayak biasanya malah banyak menggunakan huruf Q. Contoh kalimat, rambutan. Jadi seperti kalau bahasa Arab itu dia pakai idgham. Rambutan. Jadi rambutan atau ram. Rambutan itu artinya dalam bahasa Indonesia rambutan. Kalau ram tadi kita, ram. Rambutan ini mis mekanga. Artinya rambutannya manis sekali. Atau contoh kalimat ramido. Artinya dalam bahasa Indonesia kita bermain, kita pergi. Nah, selanjutnya R. R juga karena sudah digantikan biasanya dengan penuturannya menggunakan huruf Q. Jadi jarang orang Daya itu jarang menggunakan awalan kalimat atau pengucapan yang diawali huruf R. Kalau misalnya Indonesia kan rambutan, kalau Daya itu rambutan, sudah seperti Q tadi penyebutannya. Rambutan, bukan rambutan. Jarang. Kalau nanti ada, mohon teman-teman komen di bawah ini untuk supaya channel kita lebih baik lagi. Selanjutnya S. Sapa. Sapa itu dalam bahasa Indonesia kan adalah sapa. Siapa? Siapa? Contoh kalimat. Sapa kantikmu jenong. Artinya siapa temanmu tadi? Atau contoh kalimat lain, sana. Sana kalau bahasa Indonesia-nya kan sanak family, dia lebih luas. Kalau contoh bahasa daerah lain, budak. Kebanyakan kalau di Sumsel budak. Kalau sanak itu artinya adalah anak-anak, anak kecil. Sanak, contoh kalimat, sanak hudi main layangan. Artinya sanak hudi,
anak itu bermain layangan. Nah, selanjutnya itu ada huruf T, tabi. Nah, tadi sudah disebutkan tabi itu bahasa yang lebih halus. Tabi pai jakusi, artinya tolong dulu dari kamu. Gusi itu tingkatannya kalau kita meminta sesuatu dengan orang yang lebih tua dari kita. Tabi, jadi lebih halus. Untuk selanjutnya huruf uma. Uma itu artinya ibu. Nah, contoh kalimat, umaku pinto masak. Nah, jadi artinya ibuku pintar masak. Atau bisa juga huruf E itu uni, artinya uni itu lama. Uni kanga niku, artinya lama sekali kamu. Selanjutnya huruf V, tapi jarang juga sih, tapi contohnya pandai. Walaupun P biasa juga bisa dituturkan, tapi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang nggak tahu, khususnya untuk suku Dayak dan sekitarnya, itu nanti ada masukan, boleh komen bawah ini. Itu contoh kalimat pandai at niku mengan, atau pandai at niku medija, artinya bisa tidak kamu kesini. Nah, selanjutnya W ini sejujur saja guys, saya agak susah cari kalimatnya, tapi biasanya bukan kalimat, tapi biasa dituturkan oleh kebanyakan orang Dayak. Nah, itu contoh kalimat penolakan. Contoh kalimatnya, kok gak ada medodi, artinya enggak kesana. Itu bisa diartikan sebagai kalimat penolakan. Selanjutnya X ini hampir sama dengan huruf Q, karena Q kayak contohnya tadi kan rambutan. Kalau X di sini bisa kita contohkan, contohnya ham itu artinya dalam bahasa Indonesia kita. Ramido artinya dalam bahasa Indonesia kita bermain. Hayo ramido, ayo kita bermain. Selanjutnya huruf Y, you. Contoh kalimat you, artinya dalam bahasa Indonesia iya, setuju. Berarti dia menyatakan bahwa dia setuju. Contoh kalimat, maukah kamu hagaat niku nantiinya, maukah kamu nemenin saya? Jawabnya biasanya you. Nah, berarti dia menyatakan bahwa dia setuju, you. Selanjutnya Z ini penuturan katanya sama dengan S, tapi jarang. Kebanyakan memang huruf yang digunakan S. Tapi saya contohkan di sini kalimatnya sapa, siapa. Atau kalimat sapa kantimu menjauh jenuh. Saya contohkan dengan kalimat yang pernah saya contohkan tadi, nggak apa-apa ya guys. Artinya siapa teman kamu bermain tadi. Nah, jadi itulah sedikit pembelajaran kita tentang bahasa Dayak. Sekali lagi, jika ada kalimat yang saya contohkan tadi kurang tepat ataupun salah, mohon kritik sarannya membangun demi untuk kemajuan channel ini dan supaya saya lebih semangat lagi untuk kita membuat konten belajar yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.